Malam di desa Waringin selalu sunyi. Begitu matahari tenggelam di balik perbukitan, kabut mulai merayap di antara pepohonan, menyelimuti jalan setapak yang mengarah ke pusat desa. Hanya ada sedikit lampu minyak yang menyala, berpendar redup di beberapa rumah tua yang masih dihuni. Desa ini tidak besar, hanya dihuni sekitar 50 kepala keluarga, dan sebagian besar penduduknya sudah lanjut usia. Di ujung desa, tepat sebelum hutan bambu yang lebat, berdiri sebuah warung kecil yang sudah bertahan selama lebih dari 30 tahun. Warung itu milik seorang perempuan paruh baya bernama Bu Darmi. Warungnya sederhana, terbuat dari kayu tua dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Meskipun begitu, warung ini adalah tempat favorit warga desa untuk membeli makanan, terutama nasi bungkus yang terkenal dengan sambalnya yang pedas dan lauknya yang melimpah. Bu Darmi dikenal sebagai perempuan yang jarang bicara. Ia selalu mengenakan kebaya lusuh dengan kain jarik batik yang sama setiap harinya. Banyak yang bilang ia sudah menjanda sejak muda setelah suaminya menghilang secara misterius di hutan bambu yang ada di belakang warungnya. Namun, tak ada yang benar-benar tahu kisah pastinya, karena Bu Darmi tak pernah berbicara tentang masa lalunya. Setiap malam, warung Bu Darmi tetap buka hingga larut. Tak jarang ada orang-orang luar desa yang mampir untuk membeli nasi bungkusnya, karena kelezatan masakannya sudah terkenal hingga ke desa-desa seberang. Namun, satu aturan yang harus dipatuhi oleh semua pembeli: jangan pernah datang ke warung Bu Darmi setelah tengah malam. Tak ada yang tahu pasti alasannya, tapi warga desa mempercayai aturan itu sepenuh hati. Mereka yang melanggar konon tak akan pernah kembali. Malam itu, seorang pemuda bernama Arman sedang dalam perjalanan pulang dari kota. Ia adalah seorang mahasiswa yang jarang pulang ke desa karena kesibukannya di kampus. Dengan mengendarai motornya, ia melaju di jalanan sepi yang hanya diterangi cahaya bulan. Hanya suara mesin motornya yang terdengar di antara kesunyian malam. Di perutnya, rasa lapar mulai menggerogoti. Sejak sore ia belum makan, dan satu-satunya warung yang masih buka di desa ini adalah warung Bu Darmi. Namun ketika ia melirik jam di ponselnya, waktu sudah menunjukkan 12:30. Arman teringat peringatan warga desa tentang larangan membeli makanan di warung Bu Darmi setelah tengah malam. Tapi ia tak percaya pada tahayul. Menurutnya, itu hanyalah cerita lama yang dibuat-buat agar warung Bu Darmi tidak diganggu oleh orang iseng. Lagi pula, apa salahnya membeli makanan di warung seorang perempuan tua? Dengan perut yang semakin keroncongan, Arman memutuskan untuk tetap berhenti di depan warung Bu Darmi. Ketika ia mematikan mesin motornya, suasana di sekitar warung terasa ganjil. Tidak ada suara jangkrik seperti biasanya, hanya hembusan angin dingin yang berembus pelan dari arah hutan bambu. Lampu minyak di warung masih menyala, namun pintunya tertutup rapat. Arman ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengetuk pintu kayu warung itu. Tak ada jawaban, ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Masih tak ada jawaban, namun tepat ketika Arman hendak menyerah dan kembali ke motornya, pintu warung perlahan berderit terbuka. Di dalam, terlihat Bu Darmi berdiri di balik meja kayunya, menatap Arman dengan mata yang sayu dan kulit wajah yang semakin terlihat keriput di bawah cahaya lampu minyak. "Mau beli apa, nak?" Suara Bu Darmi terdengar serak, nyaris seperti bisikan. Arman tersenyum kecil, mencoba menghilangkan rasa canggung. "Nasi bungkus 1, Bu, saya lapar sekali." Bu Darmi tak langsung menjawab. Ia hanya diam menatap Arman beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan mulai membungkus nasi dengan tangannya yang kurus. Sementara menunggu, Arman melihat ke sekeliling warung.
Ada banyak benda tua yang menggantung di dinding, termasuk foto hitam putih seorang pria yang wajahnya agak buram. Di sudut ruangan ada sesajen yang masih mengeluarkan asap tipis seolah baru saja dibakar. Suasana semakin aneh ketika Arman merasa udara di dalam warung menjadi lebih dingin. Ia bergidik dan mengusap kedua lengannya. Tak lama kemudian, Bu Darmi menyerahkan bungkusan nasi kepadanya. Tapi sebelum Arman bisa membayar, Bu Darmi berkata dengan suara rendah, "Nak, kalau kau makan nasi ini, pastikan jangan sampai ada sebutir pun yang tersisa." Arman mengernyitkan dahi. "Maksudnya Bu Darmi menatapnya tajam. "Habiskan semuanya, jangan ada yang tersisa sebutir pun." Arman mengangguk meskipun ia tak begitu mengerti maksud peringatan itu. Ia memberikan uangnya dan segera beranjak pergi. Begitu keluar dari warung, hawa dingin semakin menusuk tulangnya. Ia segera menyalakan motor dan melaju ke rumahnya. Namun, ia tak menyadari satu hal. Di balik kaca jendela warung, Bu Darmi masih menatap punggungnya yang menjauh. Wajahnya pucat dan bibirnya bergetar, karena ia tahu malam ini nasi bungkus terakhir telah diberikan dan seseorang akan menjemputnya. Setibanya di rumah, Arman langsung membuka nasi bungkusnya dan mulai makan dengan lahap. Rasa lapar membuatnya tak peduli dengan hal lain. Lauknya masih hangat, sambalnya tetap pedas seperti yang ia ingat. Namun, saat hampir selesai makan, sebuah kejadian kecil terjadi. Sebutir nasi jatuh ke lantai. Arman tak menganggapnya sebagai hal penting. Ia hanya mengusap tangannya dengan tisu, meraih botol air minum, lalu bersiap untuk tidur. Namun saat ia berbaring di ranjang, suara aneh terdengar di luar kamarnya. Seperti ada sesuatu yang mengais-ngais di lantai kayu rumahnya. Arman terdiam, mencoba mencari sumber suara itu. Suara itu semakin dekat, sampai akhirnya tepat di bawah ranjangnya terdengar suara bisikan pelan. "Sebutir, kau tinggalkan." Jantung Arman berdegup kencang. Ia menoleh ke bawah ranjang dan di sanalah ia melihatnya, sosok hitam dengan mata merah menyala, menjulurkan tangan panjang ke arahnya. Dan sebelum ia sempat berteriak, semuanya menjadi gelap. Keheningan melingkupi kamar Arman. Udara terasa begitu dingin hingga embun tipis mulai terbentuk di kaca jendela. Kegelapan merayap di sudut-sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang menghisap cahaya. Arman membuka matanya, ia tidak berada di kamarnya. Ia terbangun di tengah hutan bambu. Udara di sekitarnya terasa lembab dan berat. Cahaya bulan samar-samar menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa ia tak lagi berada di rumahnya. "Bagaimana aku bisa ada di sini?" pikirnya panik. Saat ia hendak melangkah, tanah di bawahnya terasa dingin dan basah, seperti lumpur bercampur darah. Aroma anyir memenuhi udara. Ia menoleh ke bawah dan hampir berteriak. Tepat di bawah kakinya, tersebar butiran nasi yang kini menghitam, seolah membusuk dalam hitungan detik. Dan di antara butiran nasi itu, ada tulang-tulang kecil yang mencuat dari tanah. Arman terhuyung mundur. Ia menelan ludah, berusaha mengatur napasnya yang memburu. Ia harus keluar dari sini. Namun, baru beberapa langkah terdengar suara. "Sebutir, kau tinggalkan." Suaranya berat, serak, dan menggema dari berbagai arah. Arman menoleh ke belakang. Di antara pepohonan bambu yang berayun pelan, sesosok makhluk berdiri. Tinggi, kurus, kulitnya legam seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dan yang paling menyeramkan, mulutnya menganga lebar, terlalu besar untuk ukuran wajahnya, seolah siap menelan apa saja.
Makhluk itu merangkak perlahan ke arahnya, tangannya yang panjang mencakar tanah dengan kuku hitam yang tajam. "Satu butir," bisiknya lagi Arman mundur, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak sengaja, aku tidak tahu," teriaknya. Makhluk itu mendekat lebih cepat, setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Arman berbalik, berlari sekuat tenaga. Namun, semakin ia berlari, hutan terasa semakin luas. Bambu-bambu di sekelilingnya bergerak sendiri, menciptakan dinding alami yang menutup jalannya. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu. Warung Budarmi. Warung itu berdiri di tengah hutan, tak jauh darinya. Lampunya masih menyala meski kelihatan redup. Tanpa pikir panjang, Arman berlari ke arah warung itu, berharap bisa berlindung di sana. Namun tepat saat ia hendak mencapai pintu warung, tangan panjang itu mencengkeram kakinya. Sebuah tarikan kuat membuat tubuhnya terdampar ke tanah. Ia menoleh makhluk itu sudah ada di atasnya. "Satu butir," ucap makhluk itu, mulutnya yang menganga semakin membesar. Arman berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Pagi menjelang di desa Waringin, seorang lelaki tua yang hendak pergi ke sawah melewati rumah keluarga Arman. Ia mengernyit melihat pintu depan rumah itu terbuka sedikit, seolah tertiup angin malam. Merasa ada yang aneh, ia mendekat dan mengetuk pintu. Tak ada jawaban, ia mengintip ke dalam. Ruangan tampak berantakan. Kursi terbalik, piring dan gelas jatuh ke lantai. Dan di atas meja makan, ada nasi bungkus yang masih utuh, seolah tak pernah dibuka. Tubuhnya merinding, ia berbalik dan bergegas ke rumah kepala desa untuk melaporkan kejadian ini. Beberapa warga datang untuk memeriksa rumah Arman, namun yang mereka temukan hanyalah kesunyian. Arman menghilang, tak ada jejak keberadaannya, seolah ia lenyap begitu saja di tengah malam. Namun, satu hal yang membuat warga semakin merinding. Di lantai kamar Arman ada sebutir nasi yang menghitam. Dan tepat di atasnya ada bekas cakaran panjang di lantai kayu. Lanjut cerita, Arman membuka matanya. Ia tak lagi berada di rumahnya, tak lagi berada di desa. Sekelilingnya gelap, hanya ada kabut hitam pekat yang berputar-putar seperti asap hidup. Tanah di bawahnya dingin, terasa lembab seperti kubangan lumpur. Udara yang ia hirup berbau busuk campuran antara bangkai dan nasi basi yang sudah lama ditinggalkan. Jantungnya berdebar keras, ia masih mengingat semuanya. Warung Budarmi, nasi bungkus terakhir dan makhluk itu. Arman meraba tubuhnya. Ia masih mengenakan pakaian yang sama, tapi entah kenapa tubuhnya terasa lebih ringan. Ia bangkit perlahan, matanya menyesuaikan dengan kegelapan di sekitarnya. Kemudian ia mendengar suara, "Sebutir, kau tinggalkan." Arman menoleh ke belakang. Jantungnya hampir berhenti. Di sana sosok itu berdiri. Makhluk tinggi dengan kulit legam, matanya merah menyala dan mulutnya masih menganga lebar. Namun kini ada sesuatu yang berubah. Makhluk itu tak sendiri. Di belakangnya berdiri puluhan sosok lain. Beberapa terlihat seperti manusia, tetapi wajah mereka kabur dan tubuh mereka membusuk. Beberapa lagi hanya berupa bayangan hitam tanpa bentuk. Mereka semua berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Arman bergidik, apakah ini tempat orang-orang yang telah menghilang? Ia mundur perlahan, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba retak. Sebuah tangan keluar dari dalam lumpur hitam dan meraih pergelangan kakinya. Arman menjerit, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin banyak tangan yang muncul dari kegelapan. Lalu sosok makhluk itu mulai mendekat mulutnya yang menganga, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, seolah ia tertawa tanpa suara. Arman bisa merasakan sesuatu, ia tidak boleh diambil. Kalau ia tertelan oleh makhluk itu, ia akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya.
Dengan sekuat tenaga, Arman meraih batu besar di dekatnya dan menghantamkan ke tangan yang mencengkeram kakinya. Suara retakan terdengar dan genggaman itu melemah. Ia segera berlari, tak peduli kemana arahnya. Namun, dunia ini bukan dunia nyata. Semakin ia berlari, jalan di depannya berubah. Tanah tiba-tiba berbelah, menciptakan jurang tak berdasar. Pohon-pohon kering bermunculan dari kabut, cabang-cabangnya berbentuk seperti tangan manusia yang melambai-lambai. Dan suara itu terus terdengar, "Sebutir, kau tinggalkan." Arman menutup telinganya, berteriak, berusaha mengusir suara itu. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah warung kecil, warung Bu Darmi. Tapi warung itu terlihat lebih tua, lebih usang. Kayunya lapuk, lampunya berkelap-kelip seolah hampir padam. Namun di dalamnya ia melihat sesosok wanita tua duduk di belakang meja. Bu Darmi. Arman tak punya pilihan lain. Ia berlari menuju warung itu. Begitu ia mencapai pintu, ia langsung membukanya dan masuk ke dalam. Di dalam warung suasana terasa lebih hangat, tak ada kabut, tak ada bau busuk. Hanya ada aroma nasi hangat dan kayu bakar yang menyala di sudut ruangan. Bu Darmi duduk di kursinya, wajahnya lebih tua dari yang Arman ingat. Matanya dalam, penuh kesedihan. Ia menatap Arman lama sebelum berbicara. "Kau seharusnya tidak kembali, nak." Arman terengah-engah, mencoba memahami situasinya. "Bu, tolong saya. Saya tidak tahu di mana ini. Saya cuma beli nasi, saya cuma lapar, saya tidak tahu soal nasi sialan itu." Bu Darmi menghela napas pelan. Ia mengambil sebuah piring dari balik meja dan meletakkan di hadapan Arman. Di piring itu ada satu butir nasi, hanya satu. Arman menatapnya bingung. "Apa ini?" Bu Darmi menatapnya dengan tatapan tajam. "Satu butir itu yang kau tinggalkan." Arman merinding. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pelan. Bu Darmi menunduk, suaranya lebih lirih. "Makanlah." Arman menatap piring itu dengan ragu. Hanya satu butir. Apakah benar hanya itu yang harus ia lakukan? Namun sebelum ia sempat mengambil butiran nasi itu, pintu warung tiba-tiba bergetar hebat. Suara pukulan keras terdengar dari luar dan kemudian suara itu muncul lagi. "Sebutir, kau tinggalkan." Arman menoleh ke Bu Darmi, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bu Darmi menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Cepatlah, nak, sebelum mereka mengambilmu." Arman tak ingin berpikir lebih lama. Dengan tangan gemetar, ia mengambil butiran nasi itu dan memasukkannya ke mulutnya. Saat nasi menyentuh lidahnya, tubuhnya terasa panas. Seluruh ruangan mulai berputar. Suaranya memekakkan telinga, cahaya berpendar, dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Arman terbangun dengan napas tersengal. Ia berada di kamarnya, jantungnya masih berdegup kencang, tangannya basah oleh keringat. Ia melihat ke sekeliling, semuanya seperti biasa. Lampu kamar masih menyala, tirai jendelanya sedikit berkibar terkena angin malam. Ia mengusap wajahnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Namun saat ia melihat meja makan di sudut ruangan, jantungnya hampir berhenti. Di sana masih ada nasi bungkus yang sama seperti tadi malam, tapi kali ini isinya hilang, hanya tersisa piring kosong tanpa sebutir nasi pun. Arman menelan ludah, ia masih hidup, tapi ia tahu satu hal, itu bukan sekadar mimpi. Dan dari kejauhan, di tengah sunyi malam, ia masih bisa mendengar suara pelan, "Sebutir, kau tinggalkan." Tapi kali ini, suara itu semakin menjauh seolah sudah menemukan korban baru. Arman masih duduk di lantai kamarnya, tubuhnya gemetar. Ia memang selamat, tapi ia tahu sesuatu belum beres.
Udara di sekitarnya berat, seakan ada sesuatu yang mengawasinya. Lampu kamarnya berkedip dan angin dingin berembus dari jendela yang tertutup. Lalu, suara itu kembali. "Sebutir, kau tinggalkan." Arman langsung berdiri, matanya liar mencari sumber suara. Ia berharap ini hanya halusinasi, tapi pintu kamarnya perlahan terbuka sendiri. Di luar, lorong rumahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Arman mundur, napasnya tersengal. "Tidak, ini belum selesai," bisiknya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan lorong, dua mata merah menyala muncul. Makhluk itu datang menjemputnya. Arman berbalik dan berlari keluar dari kamarnya, menuruni tangga dengan panik. Ia tak peduli suara langkahnya menggema di rumahnya yang sunyi. Satu-satunya pikirannya adalah keluar dari sini. Namun saat ia mencapai pintu depan dan menarik pegangan pintu itu tak mau terbuka. Ia menarik, mendorong, bahkan menendang pintu itu, tapi sia-sia. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya tetap tertutup. Di belakangnya, suara langkah-langkah berat mendekat. Nafas makhluk itu terdengar kasar, seperti seseorang yang sekarat. Arman menoleh dan melihat sosok mengerikan itu berjalan perlahan ke arahnya. Mulutnya yang menganga seakan semakin besar, siap menelan segalanya. Arman mencari jalan keluar lain, matanya tertuju pada jendela ruang tamu. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arahnya dan melemparkan kursi ke kaca jendela. Kaca pecah dan Arman segera melompat keluar. Begitu ia menyentuh tanah, sesuatu yang dingin dan lengket menyentuh pergelangan kakinya. Makhluk itu meraihnya. Arman menjerit dan menendang sekuat tenaga. Ia merasakan cakarnya melukai kulitnya, tetapi ia berhasil melepaskan diri dan berlari ke arah jalan desa. Namun, dunia di sekitarnya berubah. Rumah-rumah desa tampak membusuk, jalanan dipenuhi kabut hitam. Udara berbau busuk dan dari kejauhan terdengar bisikan-bisikan mengerikan. Arman tidak lagi berada di dunianya, ia sudah ditarik ke dalam dunia makhluk itu. Arman terus berlari, tetapi dunia ini terasa tak berujung. Ia melihat sosok-sosok samar di dalam kabut. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka tidak jelas. Mereka hanya berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, ia melihat warung Budarmi. Warung itu masih berdiri, tapi kali ini tampak lebih menyeramkan, lebih tua, dan lebih lapuk. Cahaya dari dalamnya redup, tetapi Arman tahu itu satu-satunya harapannya. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju warung itu dan membuka pintunya. Di dalam, Budarmi sudah menunggunya. Wanita tua itu duduk di belakang meja, matanya tajam menatap Arman. Tanpa berbicara, ia mendorong sebuah piring ke arahnya. Di atas piring itu, ada satu butir nasi. Arman teringat kata-kata Budarmi sebelumnya. "Kalau kau makan nasi ini, pastikan jangan sampai ada sebutir pun yang tersisa." Inilah kesalahannya, inilah penyebab semuanya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil butiran nasi itu dan memasukkannya ke mulutnya. Begitu nasi itu melewati tenggorokannya, seluruh dunia mulai bergetar. Kabut di luar warung berputar kencang, suara jeritan terdengar dari segala arah. Warung itu sendiri mulai bergetar, seolah hendak runtuh. Budarmi berdiri dan menatapnya dengan sorot mata lega. "Sekarang kau bisa pulang." Arman tak sempat bertanya apa yang terjadi. Dunia di sekitarnya berputar semakin cepat, suara-suara semakin memekakkan telinga dan tiba-tiba segalanya gelap. Arman terbangun dengan napas tersengal. Ia kembali di rumahnya. Di kamarnya, langit sudah mulai terang. Burung-burung berkicau di luar. Udara di dalam ruangan tak lagi berat atau menyeramkan.
Ia melihat ke meja di sudut kamar. Nasi bungkus itu masih ada, tapi kali ini piringnya kosong. Arman menelan ludah. Ia masih hidup. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Di lantai tempat butiran nasi terakhir itu sebelumnya berada, ada bekas cakaran panjang yang membekas di kayu. Arman memutuskan untuk meninggalkan desa keesokan harinya. Ia tak pernah kembali ke warung Bu Darmi, tak pernah menyebutkan kejadian itu kepada siapapun. Namun di suatu tempat, warung itu tetap buka dan seseorang akan kembali membeli nasi bungkus. Tapi apakah mereka akan menghabiskannya atau kutukan itu akan dimulai lagi? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.